Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bergabung di acara konsultasi online bersama saya Inggar dan narasumber kami Ibu Afia Latifah dari terapi surut bicara dari Rumah Terapi Almas. Hari ini, episode kali ini akan menghadirkan Bunda dari Mas Anas ya, klien kami, salah satu klien kami yang ingin menanyakan tentang kesiapan untuk masuk ke sekolah untuk anak-anak ABK ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, langsung tanpa banyak ini bincang-bincang, monggo kita langsung ke Bu Afi. Monggo Bu Afi. Oh iya. Oh, maaf ya, langsung ke ini ya, pertanyaan ya biasa. Ini soalnya biasanya berdua ini ya Bu Afi ya. Monggo Mama Anas diceritakan secara singkat pertanyaannya apa gitu, monggo. Yang sudah sempat saya tulis itu tentang sekarang kan anaknya di usia 5 tahun, tapi saya sudah menyadari bahwasanya anak ini berbeda. Lah itu gimana? Apakah kira-kira anak ini bisa untuk masuk TK pada umumnya atau harus ada pendampingan untuk yang pertama? Untuk yang kedua, ketika dia masuk SD, itu yang kalau mungkin TK masih mengikuti karena hanya permainan atau apalah gitu nggih, untuk mewarnai belum bisa memang anaknya. Terus lah untuk ke SD pasti kan sudah ada pelajaran membaca dan menulis yang lain-lain. Lah itu gimana untuk sekolah di SD-nya? Sebelumnya Mama Anas ini kan karena background-nya guru ya, jenjang SMP dan SMA, jadi beliau mungkin sedikit memahami kira-kira dengan kondisi Mas Anas seperti ini, apakah nanti ke depannya kesulitan di sekolah Bu Afi. Jadi monggo silakan Bu Afi dijawab pertanyaannya. Terima kasih Mas. Saya jawab pakai slide ya. Saya jelaskan pakai slide, nanti berikutnya kita bisa ngobrol. Izin share screen dulu sebentar. Oke, sebentar. Sudah muncul kah? Sudah, Bu Afi. Ya. Jadi ada ini yang sering saya gunakan dalam menjelaskan tentang kesiapan anak-anak untuk memasuki dunia sekolah. Jadi ada sebuah piramida of learning ya, pyramid of learning atau piramida belajar. Ini sebenarnya ini mengacu kepada kemampuan otak dalam memproses ya Bu. Jadi ini bukan hasil apa ya istilahnya, ini sifatnya universal. Ini di seluruh negeri gitu ya. Artinya bukan hanya Indonesia yang menggunakan, justru ini awalnya adalah dari luar negeri. Saya next slide ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi yang namanya piramida, maka idealnya adalah kita pasti harus dari bawah dulu nggih. Jadi nggak mungkin langsung ke atas. Nah, semoga kelihatan ini kursor saya bergerak ya. Akademik, kalau kita bicara sekolah terutama jenjang SD apalagi ya, maka kita akan bicara akademik. Maka akademik ini ada di titik paling atas, Bu. Academic learning. Jadi masuk dalam divisi intelek atau cognition ya. Nah, tentunya untuk mencapai titik atas ini, atas dari piramida ini, maka anak itu harus melalui tangga-tangga yang di bawahnya. Jadi kalau kita mau membuat piramida, nggak mungkin kita langsung bagian atasnya, tapi bawah dulu ya. Nah, bawah-bawahnya ini apa? Ini ada pembagian. Jadi yang sebelah kiri ini adalah, ini ya tulisannya ya pembagiannya. Jadi ini ada 8 tingkat, penggolongannya per 2 tingkat. Jadi 2 tingkat yang bawah ini adalah sensorik, kemudian sensorik motorik, kemudian persepsi motorik, kemudian yang paling atas adalah kognisi. Nah,
Di sebelah kiri ini ada penggolongan usia. Oke. Ini saya jelaskan dulu secara umum. Jadi yang sensorik ini dikuasai anak, proses belajarnya itu rentangnya adalah 0 sampai 2 tahun ya. Jadi ini baby kategorinya. Jadi anak yang bawah itu memang masih di sensorik banget. Kemudian naik ke sensorik motorik ini usia 2 sampai 3. Berarti ini usia-usia kalau di kita ya playgroup ya, playgroup. Kemudian naik lagi ke atas persepsi motorik ini usia-usia TK 4 sampai 6. Kemudian baru ke akademik ini usia sekolah dasar 6 ke atas. Namun nanti saya jelaskan per tahap ya, tetapi secara ringkasnya karena sangat banyak. Nah, catatannya ini ya, pengelompokan usia ini berdasarkan pengelompokan secara umum. Jadi yang tadi usia di sebelah kiri itu pengelompokan usianya ada 0 sampai 2, 2 sampai 3, kemudian 2 sampai 3 ya sebentar. Jadi lupa. Nah, 2 sampai 3, kemudian 4 sampai 6, kemudian 6 ke atas ini adalah pengelompokan secara umum. Jadi anak-anak pada umumnya ya. Tentunya pada anak dengan kebutuhan khusus, pengelompokan dengan usia kalender seperti ini tidak berlaku. Dalam artian kita nggak pakai usia kalender, Bu. Kita pakainya adalah usia mental, di mana ini sifatnya individual. Jadi bisa saja lebih lambat dari itu. Jadi nanti kita bisa lihat di kemampuannya Mas Anas itu di mana ya, apa yang mau kita latih gitu ya, di bawah-bawah yang belum. Kemampuan akademik ini berada di level paling atas, di mana untuk dapat mencapai level tersebut secara optimal, anak harus menguasai dengan baik kemampuan-kemampuan yang berada pada level di bawahnya. Kalau tadi dalam bentuk piramida, ini saya beri penjelasan secara listnya. Ya, jadi pertama ini mulai dari bawah ya, berarti ya sistem sensorik tadi, ini sensorik itu maksudnya indrawi. Jadi kalau di kita kan panca indera ya, 5 indera. Sebenarnya ada lagi 2 indera. 2 indera ini sifatnya di dalam. Jadi bukan indera luar. Kalau kayak penglihatan, pendengaran, kemudian penciuman, perabaan, dan pengecapan, itu kan kita bisa lihat ya, itu indera luar yang kita kenal dengan panca indera. Tetapi ada 2 lagi, yaitu vestibular, keseimbangan, jadi keseimbangan tubuh. Kemudian ada proprioseptif, ini tidak usah dihafalin ya, bukan ujian. Proprioseptif ini artinya kesadaran tubuh. Kesadaran tubuh terhadap fisiknya dia. Jadi misalkan gini, saya tanpa harus melihat, kaki saya goyang-goyang, kemudian menyentuh kaki meja, oh di bawah ternyata ada koin jatuh misalkan, kena kaki saya, tanpa saya harus melihat, saya bisa tahu bahwa kaki saya ini kemudian berusaha menjepit dengan jempolnya, misalkan jempol kaki ya. Nah ini indera proprioseptif. Jadi kaki saya goyang-goyang di bawah, itu saya bisa merasakan tanpa saya harus melihat. Nah itu proprioseptif ya. Kalau keseimbangan itu vestibular, terkait dengan ya kalau kita berjalan di atas bidang miring ya, misalkan nih masuk ke garasi agak nanjak gitu ya, otomatis kan badan kita juga nggak mungkin ikutan miring kan ya, badan kita akan berusaha untuk tetap tegak meskipun kaki kita pijakannya ini miring. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah ini indrawi ini harus sudah dikuasai dengan baik. Jadi untuk Mas Anas ini juga nanti harus dilatih, Bu. Biasanya yang belum optimal itu di vestibular misalkan ya. Kita belum cek lebih jauh ya. Misalkan untuk Mas Anas keseimbangannya bagaimana. Tapi ini ranahnya lebih ke terapi sensori integrasi nantinya. Ya.
Oke, saya lanjut ke level berikutnya, sensorik motorik. Kalau sensorik motorik ini terkait dengan misalkan postur. Jadi ini kenapa perlu? Nanti pada saat sekolah, kan pasti dibutuhkan anak itu bisa duduk lama ya, Bu. Bisa duduk di kursi dengan postur yang tegak. Kalau anak masih duduknya masih ngelemprek gini misalkan, kemudian masih yang belum kuat ngangkat dagunya ke meja terus gitu ya. Kemudian masih nyandar gitu ke tembok. Intinya dia belum siap untuk duduk lama. Nah, ini juga harus disiapkan dulu, harus dilatih dulu. Postur, kemudian termasuk ketika dia posisi berdiri misalkan. Pada saat nanti sekolah kan harus baris, harus mungkin bermain dengan teman-temannya, harus olahraga. Nah, posturnya benar sudah siap belum? Sudah bisa semuakah gitu. Jadi misalkan apakah kalau berdiri dia sudah kuat gitu berapa lama? Nanti misalkan ada loncat-loncat sudah bisa stabil belum, kemudian angkat kaki di atas, berdiri di atas satu kaki, misalkan jatuh apa enggak gitu ya. Kemudian ini diperlukan karena nanti pada saat sekolah pasti kegiatan-kegiatan fisik itu banyak ya. Jadi kayak senam, kemudian olahraga pasti ya senam juga olahraga ya. Kemudian ya sedikit aktivitas seperti tadi baris berbaris, kemudian nanti ada macam-macam ya, games gitu kan. Dia dibutuhkan kesiapan fisik. Ini masuk bab sensorik motorik. Jadi kesadaran akan tubuhnya dia harus paham, perencanaan geraknya, misalkan kalau kita lomba lari, gitu ya, 1, 2, 3 lari misalkan nih ya, dia harus bisa memperkirakan nih kapan dia harus berhenti, kapan dia belok. Nah, termasuk dalam hal berjalan. Berjalan nih dia bisa nggak? Oh, di depanku ini ada rintangan nih. Dia harus mengangkat kaki setinggi rintangan tersebut. Bisa nggak? Atau ternyata lebih memilih nggak lewat atau menghindar. Nah, perencanaan-perencanaan seperti itu. Ini nanti gunanya untuk pada saat kalau yang sifatnya motorik ini ya, motorik halusnya itu nanti untuk menulis. Untuk motorik kasar itu juga diperlukan. Misalkan nanti kita harus kita mau jalan-jalan nih gitu misalkan. Kemudian kayak kemarin kan manasik haji jadi ya Bu ya. Waktu itu Ibu tanya Anas mau manasik haji jadi? Tidak jadi. Oh, tidak jadi. Waktu itu mau ada acara manasik haji ya. Nah, tentu kan nanti ada ya, takut saya kan banyak orang dan ya, benar. Dan berbeda orangnya, jadi Ya. tidak saya Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya sudah siap dan bisa ikut, Nggih. Jadi nanti seperti kegiatan outing seperti itu ya, manasik haji. Maka dia harus ikut kan ya, ikut mengelilingi Ka'bah gitu ya, bahwa kemudian ikut berarti nanti mengelilinginya berapa kali, dia harus gandengan tangan misalkan supaya nggak hilang pada saat turun dari kendaraan menuju tempat manasik dan lain-lain ya. Jadi ini sangat penting. Kemudian menyeleksi rangsangan, misalkan dalam keramaian, gurunya manggil-manggil, anak TK A misalkan ya, baris di sini gitu. Nah, di antara berisik-berisiknya suasana jalan gitu ya, dia harus bisa menyeleksi nih, oh itu ada guruku manggil, oh itu ada temanku di situ. Intinya kita itu kan ketemu dengan banyak rangsangan berbarengan, ya kan kita ini. Nah kita kan pintar menyeleksi, pada alamiahnya kita itu bisa menyeleksi. Nah pada anak-anak tertentu ini harus dilatih, dia bisa nggak? Atau ternyata sangat bingung, jadi gelisah, bingung, karena semuanya masuk gitu dan bingung aku harus merespon yang mana. Nah, kadang ada seperti itu. Ini terkaitnya nanti sama kepercayaan diri pada akhirnya. Jadi kepercayaannya diri Mas Anas masih kurang ya Bu, masih pemalu ya, masih
kalau kita beri instruksi memang masih bingung, diem gitu, nggak langsung merespon. Jadi masih proses di menyeleksi rangsangan itu masih diem gitu. Nanti kita agak motivasi lagi, kita ulang lagi, kita support lagi gitu ya. Itu pun kadang masuk masih, sekarang sudah enggak rewel ya, alhamdulillah masuk. Awal-awal kan rewel ya, nggak mau masuk. Di depan masih rewel, Bu Afi. Depan masih rewel, jadi iya, cuman begitu masuk pintu itu sudah perbatasan ruang tamu itu dia sudah mulai jalan sendiri. Kalau dekat pintu itu dia masih pengen kembali lagi, cuman ketika sudah lewat ruang tamu mengawali suatu aktivitas itu masih agak cemas gitu ya, bingung. Ya. Inisiatifnya belum. Oke. Sekarang tahap yang ketiga ini persepsi motorik. Persepsi motorik ini terkait sama koordinasi mata tangan. Jadi nantinya pada saat sekolah pasti butuh ketika memegang pensil, harus menulis, harus lihat papan, harus melihat buku. Kemudian pada saat instruksi lain dari guru, mana ya ini harus membalik buku ini, harus meletakkan balok ini di sini gitu ya, sesuai instruksi-instruksinya. Ini materi-materi koordinasi mata tangan. Untuk yang seperti ini Mas Anas juga masih butuh banyak latihan. Jadi kadang kalau kita beri alat peraga, puzzle misalkan ya, itu masih belum langsung dikerjakan, Bu. Masih diem dulu gitu. Nanti kita support satu persatu. Ayo ini yang mana gitu, cari gitu ya. Jadi dia belum percaya diri, memang juga belum. Kalau saya melihatnya memang belum siap untuk berpikir kompleks, Bu. Kan itu mesti kompleks ya. Ini puzzle-nya sebenarnya puzzle tunggal, masih sederhana. Dia hanya mencari ini di mana ya yang cocoknya gitu. Jadi puzzle tunggal itu misalkan gambar mobil utuh gitu ya, mobil utuh, bukan puzzle mobil yang dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, bukan. Jadi mobil utuh dalam satu kepingan gitu ya. Nanti ada pegangannya. Kita cari di mana tempat yang tepat gitu ya. Nah, yang seperti ini masih belum. Kemudian kalau aktivitas seperti misalkan gini ya, memasukkan koin bisa Bu Inggar? Suaranya Bu Inggar mute, tolong di unmute. Ya, belum pernah dicoba untuk yang memasukkan koin. Tetapi kalau di kelas itu kebanyakan misalnya sebelum mengerjakan tugas, Mas Anas itu lebih sering mengamati lingkungan. Jadi kadang-kadang terdistrak gitu. Berarti ini masih di level ini juga ini. Berarti dia masih menyeleksi rangsangan yang tadi sensorik motorik, kemudian dia masih memproses ya. Jadi persepsinya dia kan dari pengamatan dulu. Kan persepsi itu terbangun dari sebelumnya adalah pengamatan ya. Jadi di bab 3 ini persepsi motorik ini termasuk dia persepsi pendengaran, Bu. Persepsi pendengaran misalkan begini, kalau kita bilang Anas, oh iya ya aku tuh dipanggil. Aku mesti merespon apa ya? Nah, ini persepsi pendengaran. Bawa ke sini, masukkan ke situ, dan seterusnya. Ini persepsi pendengaran. Nanti lanjutnya adalah masuk ke pemahaman atau bahasa. Nah, level pemahamannya mesti sesuai dulu dengan usianya. Ya, setidaknya dia bisa menguasai hal-hal dasar. Untuk pemahaman kita nggak terlalu banyak data untuk saat ini, karena Mas Anas kadang masih belum terlalu aktif merespon. Benar ya Bu Inggar ya? Bu Inggar ya, ini terapis yang rutin untuk menghandle Mas Anas. Tapi saya juga mengamati, saya mengawasi ya istilahnya, saya ada di ruang yang sama. Jadi misalkan pemahaman tuh gini, dia sudah kenal konsep anggota tubuh belum? Dia sudah kenal konsep kata benda, kata kerja, kemudian kata sifat yang dasar-dasar ya. Kemudian naik lagi ke arah pre-akademik, misalkan warna dasar, kemudian bilangan gitu ya. Ini 1, ini 2, sekedar berhitung, kemudian
1 sampai 10 misalkan ya, tanpa dia harus tahu jumlahnya dulu nggak apa-apa, yang penting urut dulu. Kemudian perintah-perintah yang berurutan, misalkan begini, tolong ambil boneka di situ, bawa ke sini. Nah, itu perintah-perintah yang berurutan. Ini masih proses, masih belum didapat respon yang konsisten. Benar begitu ya, Bu Inger ya? Iya, jadi kebanyakan begini Bu Afi, kalau Mas Anas ini kita masih buta Bu Afi. Jadi butanya tuh begini, apakah belum bisa ataukah sudah bisa tapi tertutup dengan malu dan tidak percaya dirinya itu. Jadi kalau malu dan tidak percaya dirinya hilang, mungkin nanti kita bisa tahu, oh ini belum paham, ini sudah paham gitu. Untuk motorik pun juga begitu, motorik kasar, terutama motorik kasar dulu nggih, karena kalau motorik halus sepertinya saya belum sampai ke sana. Itu kalau nanti dia sudah mulai percaya diri, mulai tidak malu, tidak mengamati lingkungan yang secara berlebihan, mungkin bisa kita coba motorik kasar dan mungkin lebih cepat bisanya. Kalau feeling saya begitu. Cuman karena ini masih terhambat di malu dan percaya Jadi ini dirinya. di sosial ya. Jadi Mas Anas itu senang ngamatin orang, Bu. Jadi ada temennya gitu ya, nanti hati gitu. Jadi di beberapa pertemuan akhirnya kita masukkan ke ruang yang dia benar-benar sendiri ya. Iya, betul. Tapi kan kadang saya masuk gitu ya, karena di situ juga ada tempat alat-alat peraga. Jadi kadang terapis yang lain juga masuk untuk mengambil alat di lemari yang di ruang tersebut gitu ya. Nah itu kadang dia ngeliatin gitu siapa aja yang masuk gitu. Lebih banyak ke mengamati seperti itu maksudnya Bu Inger. Jadi memang belum didapat respon yang konsisten. Kita juga masih ragu, benar nggak ya ini nggak paham atau sebenarnya paham tapi memang masih malu untuk merespon. Gitu. Iya, Nah, tahap berikutnya ini baru Bu masuk tahap kognisi atau intelektual. Ini di jenjang SD. Jadi kalau normalnya memang usia 6 atau kalau mau matang 7. Tetapi kan ini dengan catatan kalau tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan, tentu usia kalender ini tidak bisa kita jadikan acuan. Di aspek kognisi ini apa sih yang dibutuhkan? Kemandirian, Bu. Mas Anas ini di rumah kemandiriannya bagaimana? Untuk aktivitas yang sehari-hari ya, makan sudah bisa sendiri? Belum bisa. Kadang mau, kadang tidak. Oh, oke. Kadang mau, kadang disuapi ya. Ibu support dia untuk gini ya, misalkan menyuapi dari 10 suap misalkan. Ibu sambil gini, sekarang giliran mama ya, tapi habis ini Mas Anas ya gitu. Jadi ibu support dia untuk supaya mau latihan. Biasanya kalau makan bersama itu dia mau makan sendiri, kadang tapi kalau dia makan sendiri nggak dimakan, akhirnya kan lama nggak habis ya udah kita nggak. Itu nggak dimakan itu apa yang dilakukan? Ngelamun atau gimana Bu? Ya nggak mau, dia nggak mau makan, mingkem. Kurang ini ya apa ya, butuh kita aja juga kan kadang gitu ya, kalau makan sendiri males loh Bu, kalau saya juga Bu. Kalau ada barengnya tuh seperti disemangati gitu kan, ayo gitu. Jadi mungkin berarti Ibu kondisikan ketika ada Bapak, ada Ibu, atau intinya bareng-bareng lah ya, diusahakan sebisa mungkin. Kalau pas lagi sendiri ya berarti oke lah saat itu ya kita suapin. Harapan kita tentunya pada saat dia nanti terbiasa untuk sendiri, maka dia nggak lagi disuapin. Kemandirian lain-lainnya juga Bu, misalkan pakai baju sendiri sudah bisa? Bisa, tapi kadang terbalik. Oh iya, enggak apa-apa, masih proses ya. Nah, intinya Ibu jangan full melayani ya. Jadi, Ibu boleh layani ketika dia nggak mampu, tetapi itu pun jangan 100%. Misalkan pakai baju nih, kalau kancingnya terlalu kecil, oke, Ibu bantu. Tetapi nanti bertahap Ibu arahkan dia untuk melakukan sendiri. Misalkan, Ibu masukkan ujung kancingnya separuh, separuhnya dia suruh narik, gitu ya. Jadi misalkan celana resleting, Ibu tarik untuk awal, tapi nanti berikutnya suruh dia lanjutin. Nah, hal seperti itu ya.
Nanti Ibu tinggal merapikan, misalkan oke, ada yang lipat-lipat ujungnya kah bajunya atau apa gitu ya. Tetapi secara basicnya itu dia harus dilatih. Karena ini sangat dibutuhkan nanti untuk pada saat sekolah, Bu. Karena kalau nggak mandiri sulit ya. Nanti bagaimana dia mengerjakan tugas, ya kan? Kan nggak mungkin gurunya bantu nulisin ya. Kemudian bagaimana dia nanti ketika pulang bel sekolah, kan dia harus mengambil tasnya sendiri, mengambil sepatunya sendiri, dan seterusnya ya. Jadi ini sangat diperlukan. Kalau saran saya, dia sekolah butuh pendampingan, Bu. Butuh shadow teacher. Kalau misal sekolah bisa menyediakan, bagus. Kalau enggak, ya berarti Ibu gimana ya komunikasi dengan pihak sekolah supaya bisa diizinkan untuk Ibu menyediakan guru pendamping. Seperti itu. Nggih. Kalau SD, saran saya nanti dilihat lagi. Kalau SD-nya SD inklusi, monggo. Sekarang SD inklusi menerima, tidak harus dia lulus tes kesiapan sekolah. Kan biasanya untuk masuk SD ada tesnya ya. Sekedar untuk melihat posisi anak ada di level mana kemampuannya gitu ya. Tetapi intinya semua kondisi diterima kalau sekolah inklusi, nggih. Jadi saran saya kalau nanti SD Ibu cari sekolah inklusi. Kalau sekolah umum saya khawatirnya dia berat, Bu. Ibu kan tahu ya pelajaran SD sekarang seperti apa ya. Nggih. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka. Nah, jadi Ibu cari sekolah inklusi yang di situ menyediakan pendampingan. Sekarang di Sidoarjo kabar terakhir banyak, Bu. Banyak ada bukaan-bukaan baru sekolah-sekolah inklusi yang range-nya untuk mahal ada, yang sedang ada, yang insya Allah yang terjangkau pun ada. Nanti untuk info lengkapnya saya coba tanyakan kemarin ke teman saya yang juga memasukkan anaknya ke inklusi untuk tahun depan. Demikian penjelasan saya, Bu. Ini durasinya tidak bisa lama ya, saya karena ada jadwal lain. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Insya Allah cukup, nanti yang pertanyaan berikutnya bisa di Zoom mangke. Oh, nggih, siap. Nanti next tentang ini ya, kalau nggak salah Ibu tanya tentang apa? Optimasi bakat ya? Iya. Oh iya, insya Allah kita ketemu lagi Senin, berarti semoga penjelasan yang singkat ini bisa ini ya, bisa menjawab pertanyaannya jenengan. Baik, saya kembalikan lagi ke Bu Inggar. Terima kasih, nggih, Mama Anas, partisipasinya. Bu Inggar, ya, baik. Ya, baik. Saya resum sebentar untuk pertanyaan Mama Anas. Jadi untuk persiapan sekolah tadi ada piramida tadi ya, ada sensorik sampai di kognitif yang bagian atas. Nah, sebelum ke arah situ, untuk kondisi Mas Anas sendiri lebih ke arah tertutup di rasa kurang percaya dirinya sama masih malu itu aja. Jadi nanti sementara ini kita fokuskan di situ dulu, baru nanti kita akan melihat lagi sampai tahapan mana Mas Anas sekarang gitu. Karena sampai hari ini saya belum memahami apakah ini bisa atau belum bisa gitu, atau tertutup dengan rasa malunya itu gitu. Jadi nanti kita lihat ke depannya. Baik. Semoga cukup menjawab. Nanti di episode yang lainnya kita akan ketemu lagi dengan Mama Anas dengan pertanyaan yang berbeda ya. Baik, saya tutup. Terima kasih banyak sekali lagi untuk ayah bunda, rekan-rekan terapis maupun adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya di konsultasi online. Monggo silakan menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi video. Baik, saya tutup. Terima kasih Mama Anas, terima kasih Bu Afi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.